Halo Sobat Wardana, saya Cynthia di podcast Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kita kedatangan narasumber nih, seorang pemuda yang aktif dalam banyak kegiatan. Boleh Kak perkenalan dulu? Halo, saya perkenalkan, saya adalah Agus Bam yang biasa disapa dalam dunia TikTok itu Bung. Kegiatan sehari-harinya, saya bekerja di salah satu sekolah SMA Negeri 1 Manggar. Dan setelah itu saya aktif di bidang kepemudaan, yaitu Kabid di Pemuda dan Olahraga di DPD KNPI Belitung Timur. Dan setelah itu saya juga aktif di bidang olahraga. Olahraga yang saya tekuni selama ini adalah bidang futsal, lari, dan di dalam bidang futsal itu sudah banyak prestasi yang saya raih bersama siswa saya. Dan selain itu saya juga aktif sebagai seorang TikToks. Nah, yang memulai karir TikToknya dimulai bulan Januari dan sampai sekarang. Bagaimana cara agar bisa menghasilkan rupiah dari sosmed, Kak? Itu awalnya kayak gini ya, kita cerita dari awal. Pokoknya kita kalau misalkan mau menghasilkan rupiah dari sosmed, kita harus ibaratnya menekuni dulu bidangnya. Misal di TikTok itu kan banyak, kita harus mengerti dulu sisi kita. Oh, kita nih hobinya di bidang olahraga. Berarti kita harus fokus dulu membangun akun kita di bidang olahraga. Setelah akun kita terbaca, algoritmanya, kita bebas menentukan ke depannya akun kita untuk konten apa saja. Terus konsisten itu yang lebih penting. Karena kebanyakan sekarang pemula-pemula TikTok itu ketika dia mulai mau membangun TikTok, tetapi satu sifat yang tidak bisa dihilang itu malas. Karena malas itu bisa menghancurkan semuanya. Seandainya kita ingin punya rupiah di TikTok, sekarang udah di mana-mana bisa ya. Jadi gini, kita harus konsisten. Misalkan jam-jam FYP itu jam 9 pagi, jam 11 siang, jam 1 siang, jam 5 sore, jam 7 malam, jam 10 malam. Oh, bagus Kak. Kakak juga punya usaha apparel ya? Boleh ceritakan Kak? Alhamdulillah, saya sekarang sudah punya usaha sendiri, yaitu PT Bam Apparel Jaya, bergerak di bidang jersey dan ada printing, terus ada atribut pramuka. Awal mulanya ya, kita cerita. Dari awal mulanya saya membangun usaha itu karena terpaksa, jujur. Awal karir saya di 2018 saya mulai resign dari salah satu bank yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Saya mengambil resign dan setelah itu apa-apa yang saya punya habis semua. Jadi saya tidak punya pekerjaan selama 1 tahun full, tidak keluar rumah. Jadi saya merasa frustasi. Setelah itu apa sih yang akan saya lakukan setelah ini? Apakah hidup saya akan seperti ini terus? Dan saya pergilah ke salah satu sekolah membantu waktu itu pemotongan hewan kurban. Ditawarilah saya bekerja sebagai marbot masjid. Dan saya langsung mengambilnya. Ibaratnya kita sekarang bekerja itu bukan tentang gaji, tapi tentang keberkahannya. Gaji awal saya bekerja di SMA itu Rp500.000 dan alhamdulillah cukup selama 1 bulan. Dan awal mula saya membangun usaha dari mulai gaji Rp500.000 itu. Nah, awalnya saya menjadi reseller sana sini. Ketika itu kita usaha itu belum tentu kita terus langsung naik ke atas ya. Kita ada ibaratnya goncang-goncangannya. Setelah untung kita ibaratnya ngorder di mana kita ditipu dari orang. Tapi ibaratnya kita jangan fokus ke situ, karena ibaratnya setelah kesusahan akan ada kemudahan. Dan berjalan selama 1 tahun, ibaratnya usaha itu berjalan lagi. Dan di tahun kedua saya sudah membuat PT sendiri. Bagus. Bagaimana kakak mengembangkan usaha Bams Apparel punya kakak? Cara mengembangkannya kita harus, sekarang kan dunia medsos. Kita tidak pernah terhenti dari dunia digital. Kita harus melek ke dunia digital. Karena zaman sekarang kita tinggal pencet barang datang kan. Tinggal pencet barang datang. Karena ibaratnya sekarang maaf ya, ada yang bertanya, kenapa Bam tidak membuka cabang di Belitung Timur? Saya punya alasan. Yang pertama, mungkin saya masih bekerja. Jadi takutnya tidak terlalu fokus untuk mengembangkan tokonya nanti kan. Yang kedua, karena sekarang kita bisa di dunia medsos, kenapa harus membuka cabang juga di sini? Nah, saya cabangnya ada di luar daerah. Ngomongin sosmed,
Kakak sekarang sedang live TikToknya, boleh Kak ceritakan? Ya, sekarang saya sudah live TikTok. Live TikTok saya itu isinya terkadang memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda yang ada di Belitung Timur khususnya, dan pada umumnya yang terkadang yang nonton ini bukan hanya dari Belitung aja, dari Bangka Belitung, dari Jakarta. Karena ibaratnya tidak apa-apa lah. Ada yang bilang Bam ini atau Bung ini adalah si paling motivasi tetapi selalu gagal dalam asmara katanya. Itu tidak masalah karena contohnya satu profesi ya, seorang dokter tidak bisa menyembuhkan dia sendiri. Begitulah juga dengan seorang yang motivator yang memberikan kata-kata ke orang. Dia bisa memberikan motivasi ke orang-orang ibaratnya. Jangan pernah mengalami sebuah kegagalan. Tetapi ketika sang motivator itu mengalami kegagalan, pasti dia mencari motivator-motivator lainnya. Karena kita di dalam hidup itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Kalau di bidang olahraga kakak aktif di olahraga apa Kak? Kalau di bidang olahraga itu saya lebih aktifnya, kalau saya pribadi yang turun ke lapangan adalah sepak bola ya. Sepak bola sama lari sekarang. Tapi kalau futsal itu saya lebih fokusnya untuk melatih anak-anak didik saya. Harapan kakak terhadap sosmed Kak? Harapan saya terhadap sosmed semoga kedepannya ibaratnya lebih berkembang kembali ya sosmed itu, dan ibaratnya kita kalau aktif di bidang sosmed kita ibaratnya kan banyak yang hujat-hujatan yang ibaratnya kayak gini ya, kata orang nih kau nih, kata bahasa Belitung ya, suka main ini suka main itu, ibaratnya dari 10 orang itu pasti ada yang selalu mengucilkan mental kita, tetapi kita harus siap dengan semua itu dan kita tuh harus ibaratnya punya tujuan yang apa untuk sosmed itu. Jadi ibaratnya kata-kata Bung ya, jangan pernah mendengarkan cerita orang lain karena ibaratnya kita tidak akan pernah sukses dan berhasil kalau kita mendengarkan orang-orang yang mengucilkan kita. Solusi kakak ketika mendapatkan komentar buruk gimana Kak? Solusinya kita biarkan saja, biarkanlah mereka ibaratnya di TikTok itu terus berkata buruk, tetapi jangan kita hiraukan, karena ibaratnya semakin kita menghiraukan mereka pun akan semakin mengunjing-unjing kita. Jadi kita diamkan saja, kita fokus apa tujuan awal kita membangun sosmed kita. Selama ini siapa orang yang mendukung kakak dan menguatkan kakak? Selama ini yang pertama adalah orang tua ya. Orang tua itu sangat berperan penting di kehidupan kita. Karena ridhonya Allah itu adalah ridho orang tua kita juga. Kalau ibaratnya kita intinya gini, kita banyak berbuat baik kepada orang tua kita, ibaratnya jangan pernah takut habis harta kita untuk berbagi dengan orang tua kita. Karena semakin kita berbagi dengan orang tua kita, semakin doa-doanya orang tua kita dijabah dari Allah. Dan ibaratnya ada beberapa teman juga yang mendukung saya selama ini, karena ibaratnya tanpa mereka Bung Ne tidak akan seperti ini. Kata orang Bung Ne lah bergaya sekarang. Tidak seperti itu. Jadi ibaratnya Bung Ne akan terlihat sukses atau gimana pun karena ada orang-orang yang di belakangnya. Karena kita tidak bisa sukses dengan jalan kita sendiri. Hal apa saja yang kakak dapatkan dari sosmed atau TikTok bareng biasanya? Yang didapatkan itu biasanya kan kalau live itu kan berbentuk berlian ya, berbentuk koin. Nanti itu bisa dijadikan uang, dan terus kebanyakan ketika ada yang promo-promo, Bung share di akun TikTok Bung, dan Bung akan mendapatkan benefit seperti dapat uang, seperti dapat endorse lah ibaratnya seperti Bung Ne sekarang lagi jualan tiket yang konser itu juga ya. Jadi ibaratnya kita dapat timbal balik lah gitu. Semakin kita membantu orang, ibaratnya kita akan terbantu dengan orang lain. Saran dan motivasi untuk orang yang ingin menjadi TikTokers Kak? Syaratnya gini, yang pertama ibaratnya ada motivasi ya, kita harus gini, kalau kita harus terjun ke dunia TikTok, kita harus mengambil konsekuensi waktu kita. Karena ibaratnya TikTok itu bukan sekedar kita hari ini kita bikin konten, besoknya kita udah malas. Jadi ibaratnya kita tanamkan dalam hati kita apa tujuan awal kita untuk membangun TikTok, membangun sosmed. Kayak Bung awalnya membangun algoritma TikTok ini dunia olahraga. Jadi selama 2 bulan itu Bung fokus olahraga, terus fokus olahraga
setelah algoritma terbaca, sekarang banyak orang komen. Kenapa Bung sekarang banyak konten-konten yang galau? Karena kita harus berani ngambil sisi peluangnya di TikTok. Karena sekarang algoritma TikTok itu lebih banyak ke konten yang lebih galau gitu. Bukan berarti kehidupan kita tuh galau di dunia TikTok tuh, bukan berarti dunia nyatanya galau. Bungnya sekarang ada dua versi ibaratnya. Dunia TikTok boleh galau, dunia nyata kita pasti bahagia. Tadi kakak aktif di organisasi apa saja kak? Untuk organisasi ya, Bung nih aktif di anggota futsal ya. Jadi futsal itu AFK kalau di kabupaten itu, Asosiasi Futsal Kabupaten Belitung Timur. Dan terus Bung nih aktif di Karang Taruna Kecamatan sebagai wakil kecamatan. Terus di yang baru-baru dilantik ini Bung nih sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Wow, banyak ya kak. Apa saja benefit ikut organisasi kak? Alhamdulillah ya, sebelum Bung memulai aktif di organisasi itu banyak gunjing-gunjing kayak gini. Apa sih ikut-ikut organisasi? Emang ada uangnya? Terus apa untungnya? Bung jawab, ibaratnya ini banyaknya dunia sosial. Karena ibaratnya semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang, semakin banyak kita mendapat menambah relasi. Relasi kita bisa kenal dengan orang si A, dengan orang si B. Ibaratnya gini, benefit itu bukan keuntungan, bukan seolah-olah semata uang. Karena ibaratnya teman yang banyak itu jauh lebih untung daripada kita mendapatkan uang. Gitu kalau prinsip Bung. Kalau banyak teman, insya Allah duit itu pasti akan mengalir. Keinginan atau cita-cita kakak apa sekarang? Kalau keinginan cita-cita itu sekarang Bung ingin mengembangkan usaha Bung ya, agar lebih maju kembali, bukan karena ibaratnya Bung ibaratnya menjadi orang besar atau nak menjadi keuntungan yang banyak, tetapi dengan adanya usaha Bung tersebar di mana-mana, kita bisa membantu orang-orang mendapatkan produk yang jauh lebih dekat. Dan cita-cita Bung ingin mengumrohkan orang tua Bung, insya Allah 2025. Semoga ada rezekinya. Amin. Semoga apa yang diceritakan kakak bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Saya Cynthia di podcast Wardana dengan Kak Bams. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.